Batu itu bukan sekadar batu, itu adalah hatimu. Katakan, bagaimana batu itu bisa membakar bagian mana dari dirimu, api ini milikmu. Begitu lanjutannya, ada batasan seberapa banyak gas yang boleh dilepaskan ke atmosfer. Kalau kita tetapkan batas tiap negara, melarang kelebihannya, negara industri bilang, saya tidak akan menandatangani ini. Karena itu akan membatasi saya, katanya. Tapi kan kamu meracuni kita semua, bukan? Sistem ini, sistem kosmik, adalah sistem kosmik milik Allah, bukan sistem yang diatur sesuai keinginanmu, bukan sistem yang bisa kamu perlakukan sesuka hati. Karena dalam surah Ar-Rahman disebutkan, Allah membentangkan bumi untuk semua makhluk. Dia membentangkannya seperti itu. Bukan hanya untuk kalian, sistem itu untuk semua makhluk. Benarkah begitu? Surat Al-Baqarah ayat 74. Ayatnya membuat perbandingan di saat yang tidak Anda duga. Orang-orang yang keras kepala dalam kekafiran dikatakan bahwa hati orang-orang yang tidak mau beriman itu sangat keras, benar-benar membatu. Tidak ada sedikit pun kelenturan, mereka tidak mau mendengarkan. Lebih keras dari batu, tapi ada juga batu yang dari dalamnya memancar air. Ada juga batu yang bergulir karena takut kepada Allah, ya Allah. Jadi, ketika pertama kali saya membaca ayat ini seperti itu, ayat yang luar biasa tentang batu yang berkaitan dengan kekerasan hati kita. Apakah kamu sudah sekeras batu? Ada yang kita sebut Bi-Adam, itulah yang terkenal itu. Ada gazel tentang batu yang terkenal. Itu luar biasa. Bagaimana batu itu? Batu itu bukan sekadar batu, tapi adalah hatimu. Batu, bagian mana dari dirimu yang bisa dibakar oleh api ini? Katakanlah, api ini milikmu. Dia melanjutkan, api batu. Dalam arti negatif adalah simbol kekerasan. Namun Al-Quran mengambilnya dan dengan cara yang sama sekali tak terduga, memberikan makna yang emosional. Dia duduk di lantai. Hal serupa yang pertama kali terlintas di benak saya saat membacanya adalah ketika Einstein berbicara tentang alam semesta dan unsur-unsur seperti ini dalam alam semesta. Dalam tanda kutip, kosmik. Ada suatu kondisi yang ia sebut sebagai perasaan religius. Perasaan religius kosmik, yaitu unsur-unsur kosmologi. Digunakan sedemikian rupa sehingga menciptakan perasaan religius, rasa kagum yang mendalam, dan ia menyoroti hal ini. Karena mumpung sedang dibahas, mari kita sampaikan langsung. Mereka bertanya kepada Einstein, apakah Anda percaya kepada Tuhan? Ya, saya percaya kepada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang kalian percayai, katanya. Maksudmu, katanya. Misalnya, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut rupanya sendiri di dalam kitab suci. Misalnya, saya tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan seperti itu, katanya. Apa itu? Hukum dan harmoni di alam semesta, keselarasan, jutaan bagian universal, kosmik yang bekerja secara selaras disebut harmoni. Sebuah entitas yang membuat semua itu bekerja secara harmonis. Bahkan, sebagian besar dari mereka saling bertentangan. Apa maksudnya itu? Ada panas, ada dingin, ada yang membakar, ada yang membekukan. Jadi, di dalam unsur-unsur kosmik terdapat kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan. Namun semua itu berjalan dalam sebuah harmoni, dalam sebuah keselarasan. Semua yang saya katakan ini berjalan dengan sangat rasional. Ini adalah pernyataan Einstein. Semuanya berjalan begitu rasional, begitu teratur sehingga saya bilang Tuhan tidak bermain dadu. Tidak ada kebetulan, semua berjalan secara rasional. Pada masanya, apa yang ditentang oleh fisikawan Denmark yang kita kenal sebagai Bohr, lalu ada situasi di mana terbentuk blok yang menentang Einstein. Karena kuantum. Fisika, maksudnya, tidak berjalan secara rasional dan seragam seperti itu.
Neil Bohr mengatakan bahwa kita tidak hidup di dunia fisik di mana hubungan antara sebab dan akibat sangat mudah diprediksi. Fisika kuantum mengatakan hal ini. Karena itu, di situ muncul sebuah konflik. Tidak masalah, tapi keduanya sama-sama menuju pada gagasan tentang adanya suatu tatanan atau sistem yang berjalan sendiri di alam semesta. Itulah yang menarik perhatian saya di situ. Penggunaan keadaan yang oleh Einstein disebut sebagai perasaan religius kosmik dalam Al-Quran terkait dengan batu-batu ini. Bukan hanya batu, tapi juga surah Ar-Ra'd ayat 13. Ayatnya juga rahat artinya guntur. Surah Ar-Rahman 13. Nama surahnya adalah surah guntur, surah Ar-Ra'd. 13. Dalam ayat itu, saat membicarakan tentang guntur, digunakan ungkapan yang kembali membuat kita terkejut. Dikatakan demikian, dikatakan bahwa kami mendengar suara guntur dan kami benar-benar merasa sangat ketakutan. Bukan begitu? Guntur itu adalah guntur yang sangat dahsyat. Tapi di situ dikatakan guntur itu memuji Allah. Guntur memuji Allah. Nah, sekarang, untuk kata memuji yang digunakan di sini, sebenarnya kata yang kita terjemahkan sebagai memuji itu adalah bertasbih, yaitu sebeha. Kata tasbih ini digunakan untuk semua unsur dari makhluk, digunakan untuk matahari, digunakan untuk angin, tasbih. Apa artinya ini? Itu berarti ikut aliran keberadaan. Satu-satunya makhluk yang menentang tasbih, menentang aliran ini hanya satu dalam Al-Quran. Manusia. Yang menggunakan kehendaknya berlawanan dengan arah aliran ini. Apa maksudnya itu? Coba bayangkan seperti ini. Matahari, angin, semua fenomena alam yang bisa kamu bayangkan pada akhirnya saling mendukung, saling menopang, dan itulah yang kita sebut kosmos, artinya kesatuan yang teratur. Kekacauan kosmik. Bukan kekacauan, kalau ada keteraturan di sana, kita tahu bahwa semua unsurnya pasti saling mendukung satu sama lain dengan caranya masing-masing. Dukungan dan kerjasama ini dalam Al-Quran disebut sebagai tasbih. Masing-masing bertasbih dengan bahasanya sendiri. Sekarang, tentang apa yang sedang dibicarakan? Tentang alam. Apakah alam memiliki sifat, memiliki jiwa? Kalau kamu lihat dalam tradisi Yunani, fisika. Fisika berarti alam, suke berarti jiwa, dalam bahasa Latin disebut anima, itu juga berarti jiwa. Kalau kamu perhatikan, seolah-olah di alam semesta, seperti yang dikatakan Aristoteles, bahwa sebuah batu yang menggelinding itu punya tujuan. Kemana ia pergi? Ia menggelinding agar bisa diam dengan tenang di suatu tempat, katanya. Animisme mengatakan bahwa di dalam setiap makhluk ada tujuan dan spiritualitas. Yang dimaksud di sini bukanlah jiwa yang menciptakan kesadaran atau awareness pada manusia seperti yang kita pahami, itu bukan yang dimaksud. Tapi setiap makhluk di dalam dirinya sendiri memiliki tujuan. Kamu bisa menyebutnya komunitas, terutama yang tidak organik. Bahkan jika kamu menyebutnya benda mati, tetap saja mereka diberikan peran. Itu juga merupakan bagian dari keberadaan. Jadi, seperti yang Anda sebutkan di kalimat pembuka dari surah Ar-Rahman, hal itu sudah jelas. Manusia ditempatkan tepat di pusat, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya juga diciptakan untuk melayani manusia. Semuanya didesain seperti itu. Dalam arti biofilik, yaitu mencintai kehidupan, biofil mencintai dunia yang hidup, dunia yang penuh kehidupan. Sebuah alam semesta yang diatur sedemikian rupa agar kehidupan dapat terus berlangsung. Dalam hal ini, biofili adalah sesuatu yang bisa dipahami dan memang benar. Kehidupan diatur sedemikian rupa agar kita bisa terus hidup. Napas yang kita hirup bisa diambil dan dikeluarkan dengan mudah oleh paru-paru kita. Artinya, kalau kita naik ke ketinggian 10.000 meter, kita naik ke atas kamu harus menggunakan tabung oksigen. Kamu tak bisa bernapas. Lihat kondisinya, semua mendukung kita punya air minum. Semua hal mendukung, tapi semua yang ada di sekitar kita seolah-olah disediakan untuk kita.
Saya bisa menggunakannya sesuka hati. Dalam Al-Quran, ini disebut teshir, artinya diberikan untuk digunakan oleh kalian. Maksudnya, diberikan untuk kalian perintahkan, bukan berarti ambil dan gunakan sesuka hati. Karena itu, kami memutuskan untuk memberi judul seperti ini, yaitu ego. Ego saya, ego melawan ego manusia. Ia juga punya hak untuk dilindungi, karena itu kepadanya juga diberikan penilaian eksistensi dan pengakuan keberadaan. Al-Quran, bisakah kamu lihat seperti manusia menangis, bahwa dari dalamnya memancar air, batu itu berguling karena takut kepada Allah, bahwa guntur bertasbih kepada Allah, angin dan matahari juga bertasbih kepada Allah. Dengan mengatakan bahwa masing-masing bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan untuknya, Al-Quran memberikan mereka jiwa, kehidupan, dan spiritualitas. Ini bukan berarti batu itu benar-benar memiliki nyawa, tapi maksudnya begini. Sistem ini, sistem kosmik adalah milik Allah. Sistem kosmik, kosmos ini tidak diatur sesuai keinginan kalian. Ini bukan sistem di mana kalian bisa bertindak sesuka hati, karena hal ini disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Ben Arda dan Ahayo 6. Allah membentangkan bumi untuk semua makhluk. Dia membentangkannya seperti itu. Sistem itu bukan hanya untuk kalian, tapi untuk semua makhluk. Jadi, ada sebuah jaringan, sebuah sistem, dan kalian adalah bagian dari jaringan itu. Ketika kita merusak jaringan makhluk di luar sana, pada akhirnya hal itu akan kembali kepada kita. Kita harus memandang ekosistem dengan kesadaran ini. Kita berpikir bahwa kita memiliki ekosistem ini. Kita mencoba mendominasi dengan berpikir bahwa kita memiliki lingkungan dan alam, dan kita bertindak seolah-olah seluruh alam ini ada untuk melayani kita. Karena kita telah oleh ego kita. Itu adalah hal yang salah. Namun di sisi lain, sebenarnya ini adalah sebuah titipan bagi kita dan yang seharusnya kita lakukan bukan mendominasi, melainkan menjaga titipan tersebut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus melihatnya sebagai titipan yang harus kita lindungi dan awasi, karena inilah yang menjaga keberlangsungan siklus ini. Sebenarnya, di sini saya juga mengaitkannya dengan peran orang tua. Jadi, terhadap seorang anak, sejauh mana orang tua harus mendominasi, seberapa protektif harus bersikap, dan sejauh mana harus menjaga titipan itu. Saat kita membuat perbedaan di sini, kita sebagai manusia juga seharusnya memandang alam sebagai sebuah titipan yang harus dijaga. Kepercayaan yang benar, kita harus bertanggung jawab melindungi dan mewariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan lebih baik daripada saat kita terima. Sabda Nabi Muhammad ini sungguh luar biasa. Beliau berkata, bahkan jika seseorang sedang sekarat, jika dia memegang sebuah bibit di tangannya, tanamlah itu, tanam di tanah. Apa maksudnya? Agar kita bisa meninggalkan kehidupan lebih baik untuk generasi setelah kita. Jadi begini, seorang pria 90 tahun masih menanam pohon aprikot di kebunnya. Aprikot itu baru akan berbuah 3-4 tahun lagi. Apakah dia menanamnya karena dia pikir akan memakannya sendiri? Apakah itu alasannya? Bukan. Itulah sebabnya perasaan keabadian, rasa akan kekekalan tertanam dalam diri manusia. Keabadian ini akan berlanjut bersama generasi setelah saya. Apa yang saya lakukan, saya ingin itu bertahan selamanya. Dia tidak ingin itu berakhir denganku. Jadi, kita tidak boleh merusak sesuatu terintegrasi. Istilah ini digunakan 200 tahun terakhir. Disebut zaman antroposen, yaitu zaman di mana manusia menjadi pusatnya. Di sebuah era seperti itu, lapisan ozon pun robek, bahkan meledak. Setelah itu, sinar ultraviolet tidak bisa lagi disaring. Jadi, setiap tahunnya lebih dari 10.000 orang di Australia, karena Australia adalah benua yang paling dekat dengan matahari, meninggal akibat tumor ganas yang kita sebut melanoma. Laporan ini diberikan karena efek panas dan membakar dari matahari. Sekarang, hal serupa juga terjadi pada hujan yang biasanya dianggap sebagai rahmat. Ketika hujan turun, justru berubah menjadi bencana. Kita sendiri yang melakukan ini dengan tangan kita. Di kota-kota besar tempat kita tinggal, hujan turun. Namun, karena kita tidak menyisakan tanah untuk menyerap air, karena semuanya sudah dibeton, air pun mengalir. Air itu kemudian berkumpul di terowongan bawah tanah
dan menjadi kuburan bagi orang-orang secara hidup-hidup. Coba lihat kejadian ini, atau kita membangun rumah di tempat seperti itu. Dengan longsor, kamu mengambil tanahnya. Kamu mengambil tanahnya, lalu akhirnya menjadi korban longsor itu sendiri. Orang bilang, belajarlah hidup berdampingan dengan alam. Jangan pernah melawannya. Itu adalah prinsip dasar. Jangan melawan alam. Hidup bersama. Maksudnya begini, jangan membangun rumah di tempat yang rawan longsor salju. Itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Maksudnya, jangan bangun di sana longsor datang, jangan mati sia-sia. Jangan membangun rumah di atas jalur patahan gempa. Jalur itu akan melepaskan energinya. Itu seperti makhluk hidup yang akan menjalani siklusnya. Jadi bukan soal melawan. Hidup berdampingan dan ekosistem itu bahkan lebih dari sekedar amanah bagi kita. Kita yang akan melindunginya. Memang benar itu adalah amanah. Inilah titik kita bersentuhan dengannya. Kata amanah berarti kamu harus merawatnya baik-baik. Kalau dibiarkan, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi, justru kita yang sering bertindak merusaknya. Benar-benar begitu. Kita bilang melindungi alam, tapi sebenarnya kita melindungi alam dari diri sendiri. Kita bertindak dengan rasa memiliki, dengan perasaan kepemilikan, dan sayangnya kita sendiri yang menanggung akibatnya. Jadi sekarang, sebenarnya ada cukup lahan yang bisa dengan mudah memberi makan dan mencukupi seluruh umat manusia. Tapi justru kita yang mencemari tanah itu sedemikian rupa. Dengan menggunakan pestisida, kita meracuni tanah dengan pembasmi serangga sampai tingkat yang luar biasa. Kita semua sering mengeluh tentang produk kita yang ditolak di bea cukai Eropa atau Rusia. Kalian pasti sering membaca berita tentang banyak produk yang dikembalikan. Penyebabnya pestisida. Kita sudah lama melakukan ini, misalnya lewat pengendalian hayati, mengembangkan serangga untuk melawan serangga lain di ekosistem sebagai bentuk pengendalian di dalamnya. Tapi kita justru sangat mudah menggunakan bahan kimia. Unu adalah sebuah kebijakan, yaitu mekanisme untuk mencari keuntungan, mekanisme kepemilikan yang memicu proses dominasi terhadap alam. Kita sudah masuk ke dalam proses itu, tapi ini tidak ada jalan keluarnya. Orang-orang mulai menyadari bahwa ini adalah jalan buntu. Di sini, lembaga-lembaga internasional harus mengambil inisiatif dan diperlukan keputusan institusional, bukan hanya keluhan individu. Contohnya, kamu bilang tentang perjanjian Kyoto, kebanyakan negara bahkan enggan menandatanganinya. Ada batasan seberapa banyak gas yang boleh dilepaskan ke atmosfer. Ketika ada yang mengusulkan agar negara-negara dilarang melebihi batas itu, negara-negara industri berkata, saya tidak akan menandatangani hal seperti ini. Karena mereka bilang, kamu membatasi saya. Tapi, bukankah kamu juga meracuni kita semua? Jadi, di luar inisiatif individu seperti ini, kita harus memperhatikan hal ini. Ada risiko untuk masa depan. Kita menderita panas dan dingin ekstrim tiap musim. Kita yang benar-benar merasakannya. Jadi, kita melihat dampaknya secara langsung. Oleh karena itu, kesadaran yang diberikan Al-Quran kepada kita adalah seperti ini. Ekosistem itu hidup, benar-benar hidup. Artinya, di sana ada biologi, ada kehidupan. Menghormati makhluk hidup itu adalah salah satu cara untuk menghormati diri sendiri dan juga menjamin masa depan hidup Anda. Disinilah letak kesadaran itu. Dia ingin itu terjadi. Hari ini, kami ingin menyoroti hal itu dalam konteks surah Al-Baqarah ayat 74. Pak, kita bilang kita harus memandang alam sebagai amanah, tapi zaman modern ada anggapan semakin besar dominasi atas alam, semakin kuat seseorang. Kita melihat bahwa menguasai alam, memanfaatkannya sebagai kekuatan, dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri sering dianggap sebagai bentuk unjuk kekuatan. Tapi di saat yang sama, alam juga punya kausalitasnya sendiri, ada proses, ada sesuatu yang bersifat siklus. Apakah ini bisa dianggap sebagai intervensi terhadap kausalitas itu? Bagaimana seharusnya kita memandang situasi ini dalam konteks ketertinggalan dari dominasi atau hubungannya dengan kekuatan? Benar, jadi di era modern, ini adalah sebuah filsafat yang sangat jelas terlihat, misalnya lewat buku Novum Organum atau Logika Baru karya Francis Bacon.
Saya tidak akan mencari kebenaran dari sebuah kitab yang tertulis atau dari apa yang diwariskan oleh tradisi kepada saya, melainkan langsung dari alam itu sendiri. Bacon mengatakan, saya akan mempelajari dan belajar langsung dari alam. Sampai batas tertentu, saya katakan sampai batas tertentu. Ada sisi yang masuk akal, yaitu belajar sesuatu dari realitas luar. Saya bilang realitas luar. Kita sudah sebutkan namanya di awal. Ada kausalitas yang sangat hati-hati dan rasional, seperti yang juga disebutkan oleh Einstein. Ada sebab-sebab. Kamu tahu akibat apa yang akan ditimbulkan oleh sebab-sebab itu. Di depanmu ada api. Kamu tahu bahwa sifat api itu membakar. Di tanganmu ada air. Misalnya kamu tahu seperti apa sifat aerodinamis air itu, kamu bisa membuat kapalmu mengapung. Ada udara, kamu tahu bahwa jika menciptakan kondisi fisik tertentu di udara, kamu bisa menerbangkan sebuah benda. Jadi, bukan sesuatu yang berubah secara tiba-tiba, runtuh, atau bersifat tidak menentu, justru sebaliknya, hubungan antara sebab dan akibat dalam kausalitas terjalin dengan sangat rapi dalam keilmuan. Dari sinilah, seperti yang dikatakan Einstein, alasan para ilmuwan besar percaya kepada Tuhan juga berasal dari kekuatan dalam keterkaitan ini dan kekuatan yang ada. Artinya, ada suatu keberadaan yang menjaga hubungan antara sebab dan akibat tetap sangat kuat. Dari situlah kita menghasilkan pengetahuan dan berkembang. Katanya, Einstein, coba bayangkan, misalnya kita salah menghitung aerodinamika. Kita membuat kapal, naik ke kapal, lalu saat berlayar di laut mendadak hukum berubah. Kapalnya tenggelam. Tidak, hukum itu tetap berjalan. Dalam Al-Quran, dia mengatakan bahwa Tuhan tidak mengubah hukum yang telah ditetapkannya demi kesenangan siapapun. Bukan hanya tidak mengubah hukum, bahkan tidak mengizinkan siapapun yang mencoba mengubahnya. Dia juga menjaga hukum itu. Jadi, di sini, saya akan meminta dan menerima dari sana kebenaran yang dibicarakan Francis Bacon dalam O Novum Organum. Benar, tapi ada hal lain juga. Semakin besar dominasi yang kamu miliki atas alam, seberapa besar kamu bisa mengendalikan alam, semakin kamu bisa menaklukkannya, semakin kamu bisa menundukkannya di bawah kekuasaanmu, maka alam akan menjadi sumber kekuatan dan daya bagimu. Ini banyak hal negatif yang berkaitan dengan alam. Nantinya, dalam perkembangan industri di Inggris, ini juga terjadi di Eropa Barat. Kalau kamu pikirkan bahwa industrialisasi dimulai di Inggris, lihatlah bagaimana alam tidak hanya di tanah mereka sendiri, tapi juga di tanah jajahan mereka. Bagaimana alam itu dieksploitasi, diproses. Coba lihatlah, demi Tuhan, lihatlah hutan-hutan itu, lihatlah kondisi pohon-pohon yang ditebang. Seluruh ekosistem, demi keuntungan manusia, dalam tanda kutip, apa ya, bisa dibilang demi kepentingan manusia? Jadi, pada dasarnya, alam diperlakukan seperti bagian dari mekanisme produksi, seperti suku cadang, seolah-olah hanya digunakan begitu saja, dan itu memicu sebuah permulaan. Ada proses terjadi, proses ini paling penting saat ini, dampak paling nyata proses itu. Saat ini, kerusakan yang kita timbulkan pada ekosistem, sebenarnya sudah diperkirakan dan dikatakan akan menimbulkan masalah besar dalam 100, 200, atau 300 tahun ke depan, tapi sayangnya tidak ada yang benar-benar peduli. Sayangnya, generasi setelah kita akan menghadapi masalah yang lebih berat dalam hal ini. Sayangnya, sepertinya ini jadi penutup yang pesimis, Pak. Kita ambil tindakan pencegahan atau menunjukkan gambaran buruknya dan menampilkannya apa adanya. Sedangkan tugas kehendak adalah berusaha menghilangkan keburukan yang ada dalam gambaran itu. Betul. Kita menjalankan atau semoga kehendak juga menjalankan tugasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kita telah berbicara tentang ekosistem yang dikorbankan demi sistem ego. Hari ini bahas surah Al-Baqarah ayat 74. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.